adalah kita yang memegang kendali untuk saling menjaga diri, agar kita bersama tetap aman dan mampu menjalin kembali harapan-harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Depanda Zulkaini kembali menyapa di sore hari ini di edisi November 2022, tepatnya di Hari Pahlawan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya pemirsa di rumah tetap sehat dan masih ada jiwa semangat pahlawan untuk meneruskan cita-cita dan harapan dari pahlawan kita untuk negara tercinta kita, yaitu Republik Indonesia. Dan pemirsa, di sore hari ini saya sudah ditemani narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat siap untuk berbagi informasi bersama kita di studio dan juga untuk Anda di rumah. Dan di sore hari ini tema bincang hangat kita adalah pengamanan WSBK oleh Polda NTB. Dan di samping saya sudah ada Bapak Humas Kombes Pol Artanto SIK MSI yang sore hari ini sudah sangat sehat dan sangat siap sekali untuk berbagi informasi bersama kita. Semoga Bapak juga tetap sehat selaku pahlawan NTB gitu ya, untuk mengawal dan mengayomi masyarakat NTB selalu. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga tetap sehat Pak ya. Hari Pahlawan sekarang Pak. Ya baik pemirsa. Di sore hari ini adalah pengamanan WSBK oleh Polda NTB, tema bincang hangat kita, dan tentunya WSBK akan digelar pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022. Musim terakhir ya untuk tahun 2022 ini. Dan semoga untuk Anda pemirsa jangan khawatir dan jangan risau lagi untuk pegelaran WSBK oleh tahun-tahun sebelumnya, karena di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin langsung saja ya, karena tema kita adalah pengamanan WSBK oleh Polda NTB. Yang ingin kita awali dulu adalah sejauh ini bagaimana pengamanan WSBK yang dilakukan oleh Polda NTB itu sendiri. Silakan Bapak Artanto. Ya, terima kasih Mbak Panda. Dalam pergelaran event internasional WSBK ini, polisi melaksanakan operasi kepolisian. Kenapa disebut dengan operasi kepolisian? Karena kalau pengamanan itu seperti pengamanan seperti biasa, tidak kita rencanakan dengan matang, itu nanti kita akan kewalahan. Oleh karena itu kita melaksanakan operasi khusus, namanya operasi kepolisian dengan sandi, operasi Mandalika Rinjani 3. Tinggal itu karena sudah SBK pertama sudah terlaksana, MotoGP sudah terlaksana, sekarang 3 WSBK lagi event internasional. Jadi kekuatan personil yang kita libatkan sekitar 2.700, itu terdiri dari personil Polri, TNI, instansi pemerintah maupun stakeholder yang lain. Termasuk di sini masyarakat juga kita libatkan dalam kegiatan pengamanan ini. Kegiatan ini tentunya berbeda. Pengamanannya seperti MotoGP. MotoGP tentunya tipenya berbeda dengan WSBK. Oleh karena itu untuk pengamanan sekarang di WSBK ini kita melihat situasi kerawanan Kamtibmas seperti apa. Oleh karena itu kita tempatkan personil-personil sejumlah 2.700 itu sebar lebar di lokasi-lokasi, baik di ring 1 sirkuit, kemudian ring 2 sirkuit seperti parkir, kemudian ring 3 sirkuit yaitu rute arus lalu lintas. Ini yang menjadi atensi bagi kita, pihak kepolisian dalam rangka pengamanan WSBK. Apalagi sekarang ini event internasional. Ya, demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Artanto. Jadi pemirsa di sini
ini nama operasinya adalah operasi kepolisian ya, bukan hanya pengamanan WSBK, tetapi operasi kepolisian, operasi Mandalika Rinjani 3 begitu Pak ya? Ya, sandinya. Oh ya, sandinya operasi Mandalika Rinjani 3. Nah, Ya. tadi yang disampaikan Bapak adalah jumlah personil yang diturunkan di sini adalah 2.700 yang terdiri dari Polri, TNI dan juga stakeholder terkait pemirsa. Nah, kira-kira dari 2.700 personil yang diturunkan ini, apakah ada pos-pos khusus yang diberlakukan untuk masyarakat yang mungkin ada masyarakat yang tersesat, yang bertanya jalan dan lain sebagainya, atau mungkin bukan hanya ditempatkan pada ring 1, ring 2 ataupun ring 3 begitu? Apa maksudnya dari jalan masuk menuju ke WSBK? Ya, kunci utama pintu masuk yaitu bundaran Bizam, bundaran bandara. Ya. Dari bundaran bandara itu akan menuju ke sirkuit melalui 2 jalur, yaitu jalur bypass dan jalur jalan Sengkol atau rute lama. Nah, di sepanjang jalur itu akan kita tempatkan personil-personil yang terbentuk dalam suatu kelompok yang disebut dengan pos PAM. Pos PAM atau pos penyekatan. Di sini ada 20 pos penyekatan dari pihak kepolisian dan 24 pos pengamanan. Jadi dari sepanjang rute dari bundaran Bizam sampai ke sirkuit. Nah, mereka disebar dalam rangka untuk mengantisipasi arus lalu lintas, kemacetan lalu lintas. Kemudian kedua, untuk melakukan penyekatan-penyekatan manakala ada masyarakat yang tidak berkepentingan atau yang tidak menonton atau tidak mempunyai tiket untuk masuk ke jalur tersebut untuk dibalik kanankan, karena untuk mengurangi intensitas atau terjadinya kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu polisi akan strike sekali terhadap pengguna jalur lalu lintas tersebut supaya yang tidak berkepentingan sama sekali tidak memasuki wilayah sirkuit. Tentunya di sini yang akan memasuki wilayah sirkuit kan bukan hanya penonton, karena ada Kute, Pantai Kute, Mandalika, ada hotel dan sebagainya. Tentu kita sudah mempersiapkan mana ini penonton, mana ini penduduk, mana ini wisatawan, kita sudah tahu. Jadi sudah dipersiapkan dengan teknis seperti apa. Oke, baik. Jadi sudah dipilah dan dipilih begitu Pak ya. Bagi penonton sudah ada jalurnya, bagi wisatawan dan juga masyarakat setempat pun demikian sudah ada jalurnya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Pak, persiapan yang dilakukan oleh Polda ini sendiri dalam mengamankan pengamanan WSBK ini sendiri berapa lama begitu Pak? Ya, kita sudah prepare ya, sudah awal tahun itu sebenarnya sudah dipersiapkan anggarannya, kekuatannya, koordinasi, pelatihan-pelatihan, kemudian alat-alat yang akan kita gunakan itu sudah lama. Kurang lebih intensifnya ya 1 bulan terakhir ini baru intensif. Yang awal-awal itu semua perencanaan, koordinasi dan sebagainya. 1 bulan ini intensif kita mendatangkan anti drone, mendatangkan helikopter, kita mendatangkan kapal polisi air, kemudian kita mendatangkan juga polisi dari Direktorat Pamofid untuk cek door dan sebagainya. Jadi ya 1 bulan ini yang intensif kita. Ya, intensifnya 1 bulan ini ya Pak, tapi persiapannya dimulai dari awal tahun kemarin. Wah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Pak, apakah ada strategi yang berbeda yang dilakukan untuk pengamanan kali ini dari WSBK maupun MotoGP pada tahun sebelumnya? Ya, untuk pengamanan WSBK MotoGP sebenarnya tidak jauh beda, cuman ini tipenya berbeda. Kalau MotoGP itu kan peminatnya sungguh luar biasa. Lebih istilahnya tuh kastanya tuh tinggi sekali karena kalau SBK kan di bawahnya MotoGP ya. Oleh karena itu kita pun memperhatikan kerawanan Kamtipmasnya pun berbeda juga. Namun sebenarnya tidak jauh beda sistem pengamanannya. Namun kita harus memperhatikan juga bagaimana kerawanannya. Kemudian tentunya sistem pengamanan kita mulai dari ring 1. Ring 1 itu sekitar lokasi sirkuit. Tentunya ini di wilayah ranah hukumnya MGPA sendiri atau Dorna selaku penyelenggara. Kemudian ring 2 itu adalah sekitar parkir VIP dan parkir penonton yang mendekat dengan lokasi sirkuit. Dan ketiga adalah sekitar pemukiman penduduk dan jalur arus lalu lintas menuju ke luar sampai dengan Bandara Bizam sampai ke kota kabupaten yang lain. Oke, baik ya. Jadi memang sudah ada
pembedaan yang dilakukan pada pengamanan WSBK pada tahun ini begitu Ya. Pak ya. Nah, untuk pengalihan arus lalu lintasnya pun sudah dilakukan dengan baik dan juga parkir Ya. juga sudah diatur dengan baik. Nah, kira-kira ada juga bisikan dari sempat saya diskusi sebelum kita melakukan diskusi pada sore hari ini, ada teman saya mengatakan bahwa kira-kira apakah ada pengajakan ataupun masyarakat setempat yang diajak gitu oleh pihak kepolisian untuk diberdayakan, bahasanya Pak, bahasa simpelnya diberdayakan dalam pengamanan WSBK ini. Ya, tentunya salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat seperti UMKM itu kan pemerintah juga mengajak. Kemudian dari pihak kepolisian tentunya akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara parkir. Jadi mungkin masyarakat setempat yang diajak kerja sama oleh pihak ketiga untuk mengelola parkir di sekitar lokasi, itu yang salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Dan juga pelaksanaan kegiatan yang lain seperti pengamanan secara umum, tentunya kepala desa kita ajak. Dan oleh karena itu event internasional ini sebenarnya bukan hanya milik Lombok Tengah saja, namun sudah NTB dan bahkan secara umum Indonesia dan internasional. Nah, khusus untuk tipe daripada pengamanan dalam hal ini parkir ya. Ini menjadi pertanyaan para penonton sekalian. Pak, saya mau parkir di mana, Pak? Yang dulu kemarin waktu MotoGP saya parkirnya jauh sekali, jalannya jauh, capek, Pak, udah malam, gerimis, hujan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini konsepnya penonton lokasi penonton bagi parkir didekatkan dengan sirkuit. Oleh karena itu penonton tolong pahami tiketnya dia ada di pintu gate mana? Pintu gate 1, pintu gate 2 atau pintu gate 3. Karena itu akan mempengaruhi lokasi parkirnya. Misalnya dia parkirnya akan ada di pintu gate 2. Berarti kan dia ada di parkir timur. Jadi dia akan masuknya lewat bypass, kemudian di bundaran bundaran Mongab ya, kemudian parkir di sekitar mendekat dengan sirkuit. Nah, kemudian yang kalau dia pintu gate 2, dia akan melalui jalur masuknya dari bundaran Bizam, dia akan melalui Sengkol dan dia akan memasuki parkir sekitar Masjid Nurul Bilad, sehingga dia tinggal parkir dan jalan kaki masuk ke gate 3 gitu. Oke, jadi sudah tidak ada lagi yang mengeluh kemacetan seperti pemberlakuan. Semoga tidak, karena kita sudah melakukan rekayasa dengan pihak panitia juga dengan pihak ITDC, MJPA, bagaimana penonton ini supaya parkirnya mendekat dengan sirkuit. Nah, oleh karena itu bagi penonton yang sudah pegang tiket harus pahami dia akan masuk pintu gate berapa. Kuncinya itu ya, masuk pintu gate berapa, dan pintu gate itu akan menentukan lokasi parkirnya di mana. Karena sekarang ini kita dari panitia, dari TDC maupun NJPA sudah menyiapkan 9.000 slot parkir mobil roda 4 dan 5.000 slot untuk parkir roda 2. Jadi cukup besar. Jadi total semuanya itu cukup banyak. Jadi luar biasa sekali. Dan yang memang walaupun sudah disiapkan parkir slotnya cukup besar, guna mengurangi intensitas kemacetan, diharap penonton khususnya orang Lombok datang pakai motor lah gitu kan, lagi untuk mengurai kemacetan kan lebih cepat gitu. Iya, benar sekali. Diharapkan untuk menggunakan sepeda motor ya, bagi diharapkan masyarakat gitu setempat. Ya, seperti pengamanan motor MXGP yang di Sumbawa. Itu kan padat sekali manusia, tapi sebagian besar menggunakan motor ya, jadi cepat mengalir kayak teori air mengalir di selang itu terus, walaupun dia panjang mengular tapi dia bergerak terus sedikit demi sedikit terurai begitu Pak ya. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan bincang hangat kita pada sore hari ini masih dengan tema yang sama, pengamanan WSBK oleh Polda NTB. Untuk itu tetaplah bersama kami di bincang hangat. Sesaat lagi kami akan kembali. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan.
Inovasi warna Emco cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan, dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Agra kota nomor 3 terbesar di India, penghasil tumbuh-tumbuhan herbal, menyembuhkan berbagai penyakit seperti mata katarak, glaukoma, min plus. Klinik Mata Agra mengobati mata katarak tanpa operasi. Kita lihat kataraknya masih mentah, apa memang sudah masak. Apalagi pasien itu punya tekanan gula darah maupun darah tinggi, asam lambung. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita punya pengobatan mata ini turun-menurun, dari kakek ke orang tua baru menurun. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betais. Kini telah hadir pengobatan yang telah teruji, terpercaya keampuhannya. Datang saja ke One Herbal, langsung konsultasi. Tidak usah ragu, menyembuhkan lemah syahwat, ejakulasi dini, hernia, belum punya keturunan, menambah keperkasaan, kanker, stroke, tumor, ambeien, kencing batu, dan rematik. Biaya sangat terjangkau. Alamat BTN Bumi Gora Permai, Jalan Wismila, Blok D nomor 13, Duride, Tembelok, Kota Mataram. Jam praktik buka pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Telepon 081 907 658 383. Bangga bersarung mangga. Sarung mangga. Ya
Dan pemirsa, Anda kembali bersama kami di Bincang Hangat sore hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu pengamanan WSBK oleh Polda NTB. Dan masih bersama Bapak Humas Kombes Pol Bapak Artanto SIK MSI selaku narasumber kita pada sore hari ini. Nah, baik Pak, terkait dengan pengamanan WSBK oleh Polda NTB, kita kan tidak tahu ini Pak cuaca dan kondisi wilayah kita saat ini Pak, terkadang hujan, terkadang panas dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang boleh dan tidak boleh dibawa oleh pengunjung penonton MotoGP ataupun WSBK tepatnya apa saja, begitu Pak? Ya, ini menarik ini. Ini tips bagi penonton ya. Iya. Sebenarnya kita udah pengalaman ya WSBK yang lalu, MotoGP yang kemarin, dan sekarang kita kembali mengulang WSBK. Prinsipnya sama. Ya. Di sana pantai, udara terbuka, Ya. angin kencang, cuaca saat ini cepat berubah. Tips bagi penonton, kalau datang bawalah pelindung matahari, topi yang diikat karena anginnya kencang. Kemudian jangan bawa payung, karena kalau ada payung panitia tidak mau menjalankan race, karena takut payungnya kena angin jatuh ke race, nanti kan bahaya itu. Iya, ya. Kemudian bagi pembalapnya Pak ya. Ya, kalau buat topi lebar yang ada ikatnya bagus. Ya. Kemudian supaya tidak silau kacamata. Nah, mungkin kalau yang saat ini masih ada COVID ya gunakan masker dan gitu. Kalau pakaian yang sebaiknya yang sesuai dengan lokasinya lah. Jangan pakai jaket siang-siang sekali sauna namanya. Iya, betul. Dan kemudian kedua, cuaca cepat berubah, siang panas, sore hujan lebat. Iya. Oleh karena itu tolong penonton bawa mantel juga. Mantel kan hujan. banyak yang jual yang sedikit sekali pakai, dua kali pakai itu pakai aja, itu antisipasi. Persiapan. Ya, gitu. persiapan itu. Kemudian jangan lupa beli minum, air minum, jangan sampai dehidrasi pada saat menonton. Iya, betul Ya. sekali. Nah, kira-kira yang tidak boleh dibawa tadi itu adalah payung, hanya payung begitu Pak? Ya, sekiranya kita kan yang sangat menonjolkan payung. Iya. Namun di balik bukan hanya payung, sebenarnya barang-barang yang melanggar undang-undang dilarang. Senjata tajam, kemudian pisau, senjata api, atau mungkin ada orang budaya yang membawa badik atau itu saya jangan dibawa lah. Nah, pasti sama kita pihak kepolisian pasti akan melalui metal detektor dan di screen nampak ya harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Iya, betul sekali. Nah, jadi untuk Anda pemirsa yang akan menonton WSBK tepatnya besok sampai dengan hari Minggu, sekali lagi Anda harus memperhatikan apa saja yang harus Anda bawa. Tadi sudah ada diberikan tips oleh Bapak Artanto sendiri bahwa yang paling penting adalah keselamatan Anda tentunya. Yang pertama jangan lupa untuk bawa topinya yang diikat. Iya, itu yang paling aman begitu ya. Lalu kacamata, lalu berpakaianlah senyaman mungkin. Ya, tepatnya seperti itu ya Pak ya. Dan jangan lupa untuk snack dan juga air minum Anda tentunya agar tidak dehidrasi gitu Pak ya. Dan yang paling dilarang adalah jangan membawa payung dan juga jangan membawa senjata tajam dan narkoba. Oh iya, narkoba jangan sampai ya, jangan macam-macam. Takutnya nanti akan ada yang bertransaksi di sana, langsung ditangkap Pak ya. Iya, kita kan ada alat screen-nya melalui sekdor itu kan akan nampak dia bawa apa. Kita punya alatnya itu. Oke, jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa yang akan menonton tetap waspada dan menjaga kesehatan Anda tentunya. Dan bawalah keperluan yang dibutuhkan saja. Dan tadi Bapak juga sempat menyampaikan maksudnya yaitu terkait dengan COVID-19. Nah, kira-kira di pagelaran WSBK tahun ini bagaimana dengan protokol COVID-19? Apakah masyarakat yang akan pergi menonton harus memenuhi syarat-syarat yang seperti sebelumnya ataukah hanya membawa masker cukup? Ya, saat ini COVID masih ada. Ya. Saran saya tetap membawa masker, menggunakan masker, dan tentunya pihak kepolisian saat ini sedang gencar melaksanakan vaksin di panitia, masyarakat sekitar ITDC dan sebagainya, supaya mereka menerima vaksin booster ini lebih imunnya lebih naik lagi kan gitu kan. Dan masyarakat yang menonton juga jangan terlena, ya bawalah masker, pakailah, karena kita masih musim ini juga. Betul. Ya, satu lagi yang saya ingatkan, karena kita berkumpul dan berkerumun, apalagi kan ada pagelaran musik dan sebagainya, UMKM, dan kita akan datang ke stand satu, stand yang lain,
lupa dengan barang bawaan kita, ada dompet, ada HP dan sebagainya, jangan sampai diambil orang. Walaupun kita sudah dari pihak kepolisian sudah menyiapkan tim satuan anti copet yang selalu mengawasi, mengingatkan penonton agar tasnya ditaruh di depan, dompetnya di kancing lah anunya, kemudian HP jangan taruh belakang, taruh depan. Nah, selalu ada yang mengingatkan. Nah, tetap waspada jangan sampai jadi korban pencopetan ya, gitu. Betul sekali. Ya, jadi untuk Anda pemirsa sekali lagi yang akan menonton gelaran WSBK tentunya harus tetap waspada dan bawalah barang-barang yang memang dibutuhkan, yang diperlukan, dan antisipasi baik pencopetan karena kerumunan yang sangat luar biasa besok akan terjadi, begitu Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup pada sore hari ini, mungkin sedikit saja closing statement dari Bapak terkait dengan tema kita pada sore hari ini, pengamanan WSBK oleh Polda NTB sendiri. Silakan. Ya, Polda NTB akan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun penonton yang datang. Kita akan memberikan rasa aman dan nyaman yang bagi yang akan menonton WSBK. Kemudian kita juga menyiapkan segala sesuatu, peralatan, teknik, personil yang sudah terlatih dan akan memberikan pelayanan maksimal kepada penonton. Selamat datang, apabila Anda akan datang di WSBK, kami akan melayani Anda. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Artanto sudah bergabung bersama kami dalam Bincang Hangat sore hari ini terkait dengan pengamanan WSBK oleh Polda NTB. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah saksikan Bincang Hangat yang tayang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai.